Teman-teman, saya memperhatikan seorang Ganjar Pranowo jika nantinya dipercayakan masyarakat menjadi Presiden Republik Indonesia, maka saya mencoba merampung ada 12 kelebihan yang dimiliki oleh beliau. Pertama, beliau sangat memahami pemerintahan. Dengan pengalaman 10 tahun sebagai legislatif, terutama di Komisi 2 untuk membidangi pemerintahan dan perundang-undangan, beliau sangat paham masalah tersebut. Kemudian eksekutif, 10 tahun gubernur sekarang ini, sudah mau 10 tahun. Sehingga beliau sangat memahami bagaimana melakukan penyelenggaraan pemerintahan, baru kemudian menyusun pembangunan dan juga pelayanan masyarakat. Karena 3 fungsi atau nomenklatur daripada pemerintah daerah itu yaitu 3 hal, yaitu pengawasan atau pelaksanaan pembangunan, kemudian pelaksanaan pemerintahan, dan pelayanan publik atau masyarakat. Itu dia sangat kuasai. Apalagi sudah 10 tahun beliau menjadi gubernur. Kemudian seperti yang saya sudah ulas tadi, yang nomor 2 adalah memahami perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Sangat memahami pelayanan publik dan sangat mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu poin ketiga. Kalau poin keempat adalah beliau sangat piawai dalam melakukan komunikasi publik. Dia tidak sungkan-sungkan mendekati masyarakat dan melayani masyarakat yang mau bertatap muka dengan beliau. Bahkan beliau kalau sambil lari saja, sedang berolahraga, ada yang menyapa, dia berhenti sebentar dan boleh melayani pertanyaan dari masyarakat ataupun keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dimanapun beliau berada atau dalam keadaan apapun. Tidak perlu protokoler atau hal-hal cara-cara resmi, tapi sambil lari pun berolahraga beliau pun boleh melakukan hal tersebut. Kemudian faktor kelima adalah komitmen dalam menjalankan anti korupsi. Kita tahu bersama bahwa Jawa Tengah mendapat penghargaan dari KPK sebagai provinsi terintegritas. Provinsi terintegritas. Jadi betapa hebatnya kepemimpinan, dan kita banyak sekali mendengar komitmen-komitmen Pak Ganjar. Bahkan ceritanya beliau baru 4 hari menjadi gubernur sudah ada pegawainya atau anak buahnya yang datang menyogok atau menyerahkan uang kepadanya, tapi itu tidak diterimanya. Itu satu contoh kecil. Jadi memang sangat teruji beliau dalam hal integritas, dan beliau sangat marah ketika inspeksi ke dinas-dinas. Dia suka bongkar laci dari pegawai-pegawai untuk menemukan siapa tahu mereka lagi simpang uang di laci yang diterima dari masyarakat. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh beliau dalam hal menunjukkan anti korupsi
di pemerintahan, di gubernuran atau di Pemda Jawa Tengah sangat berjalan dengan baik, dan KPK telah memberikan semacam penghargaan bagi Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi terintegritas di seluruh provinsi. Kemudian beliau sangat paham bagaimana mensejahterakan masyarakat, karena dia sudah banyak melakukan bagaimana dia boleh menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah. Itu sebagai satu prestasi yang luar biasa. Memang masih ada daerah-daerah miskin di Jawa Tengah, tetapi tingkat kemiskinannya itu turun drastis. Kemudian beliau mengerti dalam hal penegakan hukum, karena beliau ini kan profesi dulu pengacara, tamat dari UGM dari Fakultas Hukum dengan memperoleh gelar sarjana hukum. Kemudian sempat menjadi konsultan dan juga pengacara. Jadi itulah kemampuan beliau yang beliau pahami dalam masalah penegakan hukum. Beliau paham untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi ekonomi yang ada atau economic base, terutama dalam hal perikanan dan kelautan serta peternakan, karena beliau pernah di Komisi 4 waktu itu. Di pertama kali menjadi legislatif, beliau di Komisi 4, sehingga sangat paham akan hal-hal tersebut untuk pertanian, peternakan, dan perikanan, di mana itu merupakan potensi ekonomi Indonesia yang paling besar, dan banyak masyarakat masih bergantung penghidupannya dari perikanan, nelayan, petani, sehingga sangat pantas, sangat cocok bagi beliau ketika beliau memimpin Republik ini, karena mayoritas masyarakat masih di pedesaan dengan profesi sebagai petani, nelayan, serta peternak. Jadi cocoklah untuk beliau meningkatkan perekonomian di bidang-bidang tersebut. Kemudian yang lain adalah mengerti, mengembangkan, ini saya sudah bahas tadi. Yang ke-10 adalah mengerti pengembangan SDM, terutama untuk Gen Y dan Z. Beliau sangat tahu bagaimana mengembangkan potensi anak-anak muda ini, karena beliau sangat paham apa yang dibutuhkan oleh mereka dan mereka hidup di era apa, terutama untuk Gen Y dan Gen Y. Gen Z, Gen Y ini adalah anak-anak milenial, sedangkan Gen Z ini adalah anak-anak yang berusia sampai 24 tahun. Pak Ganjar sangat mengerti akan pengembangan anak-anak muda ini, sehingga akan sangat mudah bagi beliau untuk peningkatan SDM, apalagi mengingat ketika kita menyambut akan bonus demografi yang akan mulai di tahun 25, jadi tinggal 2 tahun kita mempersiapkan diri untuk masuk ke sana, di mana prasyaratnya itu adalah SDM, baru pembukaan lapangan kerja, sama penguasaan teknologi. Itu yang menjadi syarat untuk kita masuk pada memanfaatkan bonus demografi. Bonus demografi itu sendiri adalah di mana usia produktif atau angkatan kerja itu jauh lebih banyak dari angkatan bukan
angkatan kerja. Jadi usia orang bekerja itu masih jauh lebih tinggi dari pengangguran atau angkatan bukan kerja. Jadi dari usia 0 sampai 16, 17 ke atas itu sudah usia kerja, sampai pada usia potensial itu 55 ya, atau 60 sekarang ini, karena usia pensiun sekarang sudah 60. Nah 60 ke atas itu kan sudah usia pensiun. Jadi memang bonus demokrasi Indonesia itu sangat mungkin dicapai, yaitu pada tahun 25, sehingga harapan untuk mencapai memanfaatkan itu adalah 25 sampai 38 ya. Jadi ini adalah tahun 25 maksudnya, tahun 25 sampai tahun 38 adalah tahun-tahun di mana Indonesia harus memanfaatkan akan potensi ini. Oleh karena itu, Pak Zulkifli Hasan dia sangat menekankan bahwa dalam rangka kita memanfaatkan bonus demografi ini, maka program-program Pak Jokowi yang sudah diletakkan untuk menyiapkan itu, ini harus dilanjutkan. Oleh karena itu, memenangkan Pak Ganjar untuk Pilpres itu menjadi sebuah kemutlakan, karena kalau tidak, apabila ada perubahan-perubahan di dalam pelaksanaan pembangunan, maka akan mengganggu kesiapan kita untuk menyambut atau memanfaatkan bonus demografi tersebut. Kemudian juga yang ke-11 adalah mengerti memanfaatkan peluang. Itu yang saya sudah bahas sekarang. Mengerti mengenai pemanfaatan peluang bonus demografi. Dan kemudian yang ke-12 adalah komitmen dalam melanjutkan pembangunan atau program-program yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai peletakan untuk dasar kita menyambut bonus demografi. Jadi itulah semua yang ada sama Pak Ganjar ketika dia menjadi presiden. Semua poin-poin tersebut dia sudah sangat siap, dan itulah merupakan kelebihan dia saat ini yang dia miliki, yang itu tidak dimiliki oleh kedua kandidat yang lain. Pak Prabowo belum pernah legislatif, di eksekutif baru sekarang, itu pun cuma di menteri pertahanan. Tapi Pak Ganjar itu gubernur, dia memahami semua keseluruhan daripada aspek-aspek pemerintahan, yaitu di mana nomenklatur pemerintah daerah itu ada 3, yaitu penyelenggara pemerintahan, baru penyelenggara pembangunan, serta pelayanan publik. Dan itu dia yang miliki itu lengkap. Pak Ganjar miliki, bahkan sudah 10 tahun dia miliki, sehingga ketika menjadi presiden itu tinggal menjalankan, dan dia sudah tahu apa yang akan dilakukan. Jadi kapan, di mana, melakukan apa, itu Pak Ganjar sangat menguasai hal tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai kelebihan-kelebihan yang dimiliki seorang Ganjar Pranowo ketika dia menjadi Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita dan wawasan kita tentang menilai seseorang untuk boleh memangku jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.